Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Lydia yang telah berkenan hadir dalam presentasi kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Gita Putri Nabila, saya berasal dari kelas 1295 absen 14. Saya di sini sebagai host yang memandu berjalannya acara kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas teks analisis sejarah, cerita sejarah Candi Borobudur. Nah, ingin tahu nggak sih apa aja teks analisis teks sejarah Candi Borobudur? Nah, kali ini kita akan menjelaskannya nih. Di sini telah hadir moderator dan presenter kita. Moderator kita Arido dan presenter kita Mayandra Wahdan. Sebelumnya, Arido, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Jelita. Iya, jadi untuk selanjutnya saya persilakan untuk Karido sebagai moderatornya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Jelita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Septia selaku moderator pada acara pada hari ini. Nah, seperti yang tadi sudah Kak Jelita bilang, di acara hari ini kita akan mempresentasikan mengenai analisis teks cerita sejarah Candi Borobudur. Nah, yang mempresentasikannya ini orang yang benar-benar spesial nih. Namanya adalah Mayandra Wahdan, lahir di Tanah Betawi pada tanggal mana tadi? Bentar. Pada tanggal 25 Mei tahun 2004. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara, 1 ibu 1 bapak, tinggal di Depok yang hobinya nonton film, membaca, mengobrol, dan juga rebahan. Dan juga memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Nah, jadi seperti yang kita bilang, kita akan langsung saja menuju ke materinya. Kepada Mayandra Wahdan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Arido dan Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga untuk Bu Lydia yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam presentasi kelompok kami. Oke, jadi teman-teman selamat siang. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis teks cerita sejarah Candi Borobudur. Oke, jadi sebentar ya. Layarnya sudah terlihat belum? Udah. Oke. Oke. Bisa kita mulai aja ya. Jadi yang pertama itu saya ingin menjelaskan tentang apa itu teks cerita sejarah. Oke, supaya kita lebih mengenal lebih dalam tentang apa itu teks cerita sejarah. Bisa diklik, Jelita. Oke, jadi teks cerita sejarah itu merupakan teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian pada masa lalu yang menjadi asal-muasal suatu peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Biasanya teks cerita sejarah ini dijelaskan atau dituliskan berdasarkan fakta yang kronologis, jadi diurut mulai dari tahun kejadian pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke analisis teksnya. Kita mulai ke struktur yang pertama. Struktur yang pertama itu seperti kita sudah pelajari sebelumnya, ada 3 struktur umum ya. Yang pertama ada orientasi, kemudian kedua pengungkapan peristiwa, yang ketiga reorientasi, resolusi atau penyelesaian. Banyak penyebutannya, tapi pada dasarnya inti dari struktur teks cerita sejarah hampir sama dan mirip. Oke, pada struktur yang pertama tentang orientasi, struktur orientasi itu merupakan pengenalan dari latar tempat, tokoh, waktu, kemudian di sini pada orientasi biasanya dituliskan secara deskriptif. Ya, seperti contoh paragraf yang kami ambil dari teks Candi Borobudur. Di sini paragraf pertamanya mendeskripsikan
Candi Borobudur itu apa, kemudian diciptakannya atau ditemukannya itu pada tahun berapa. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua itu adalah urutan peristiwa. Oke, urutan peristiwa di sini kita mulai dari peristiwa pertama. Bisa di zoom. Oke. Peristiwa pertama ini di sini merupakan peristiwa perkiraan Candi Borobudur itu dibangunnya pada tahun berapa, ya. Seperti di sini dituliskan Candi Borobudur dibangun dengan tujuan untuk memuliakan orang yang sudah meninggal. Ini masih berupa itu. Kemudian jadi banyak opini-opini yang disampaikan oleh penemu Candi Borobudur pada waktu penemuan Candi Borobudur di masa lalu. Kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Pada peristiwa kedua di sini menjelaskan tentang pada saat penemuan Candi Borobudur itu, Candi Borobudur tidak seperti bangunan yang megah dan besar seperti sekarang, namun tampilannya hanya seperti gundukan tanah, karena Candi Borobudur dulu tersembunyi dan terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, ya. Seperti di sini sudah dijelaskan. Kemudian ditumbuhi pohon-pohon dan semak belukar. Mungkin kalau orang awam yang menemukan atau masyarakat yang menemukannya paling mengira itu hanya bukit dengan tumbuhan liar biasa. Tapi kalau misalnya orang yang menemukannya itu merupakan peneliti, mereka akan menggali apa sih kekayaan alam yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut ke peristiwa ketiga. Di peristiwa ketiga ini merupakan kelanjutan dari penemuan Candi Borobudur yang awalnya hanya berupa gundukan tanah. Di sini berkat Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris, Candi Borobudur dilakukan renovasi, kemudian dipugar. Di sini dibersihkan sehingga prosesnya bertahap, ya, dari yang awalnya berupa gundukan tanah, kemudian digali perlahan-lahan sampai bersih tanahnya dan tumbuhan-tumbuhan liarnya dibersihkan hingga bisa kita nikmati sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke peristiwa keempat, maaf. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi pada peristiwa keempat di sini menjelaskan bahwa seluruh candi sudah bersih, ya, sudah bersih. Di sini ada gambarnya sudah bersih. Kemudian sudah tidak ada gundukan-gundukan tanah, tidak ada juga tumbuhan-tumbuhan liar. Jadi pada peristiwa keempat ini kelanjutan dari peristiwa 1, 2, 3. Jadi ini tahap yang sudah mulai terlihat lebih bagusnya. Kemudian kita lanjut ke peristiwa kelima. Nah, ini pemugaran yang lebih besarnya dilakukan pada tahun 1907 sampai 1911 Masehi, di bawah pimpinan Tuan Van Elf, untuk menghindari kerusakan-kerusakan. Jadi kalau pada saat penemuan awalnya oleh Stamford Raffles itu masih berupa batuan acak, pada zaman Van Elf ini Candi Borobudur dipugar, kemudian direnovasi, dirapikan batu-batuannya, kemudian dibuat replika-replika yang telah rusaknya dibangun kembali. Oke, kita lanjut ke peristiwa ke-6. Oke, di sini peristiwa ke-6, pada tahun 1960 pemerintah mengajukan kepada masyarakat internasional untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi candi ini. Jadi pada tahun ini pemerintah Indonesia mengajukan supaya candi ini lebih dijaga kelestariannya, sehingga pada sekarang kita bisa menikmati keindahan Candi Borobudur yang sudah direnovasi.
kemudian berhasil masuk ke dalam situs warisan dunia, dimasukkan oleh UNESCO pada tahun 1991. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, di sini selanjutnya adalah struktur reorientasi atau penyelesaian. Oke, jadi pada reorientasi atau penyelesaian ini strukturnya biasanya menjelaskan tentang penyelesaian dari, kalau misal teks cerita sejarahnya berupa peperangan, merupakan penjelasan dari akhir peperangan itu seperti apa, kemudian nasib akhir tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu seperti apa. Tapi karena di sini berupa bangunan, maka di sini nasib akhir bangunan Candi Borobudur itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam situs warisan dunia, Candi Borobudur menjadi primadona pariwisata Indonesia dan sempat menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Jadi setelah mengalami berbagai macam perjalanan panjang, mulai dari penemuannya yang berupa gundukan tanah, kemudian digali perlahan-lahan, dihilangkan tumbuhan-tumbuhan liarnya, kemudian dilakukan pemugaran pada tahun 1907 oleh Tuan Van Erf, akhirnya Candi Borobudur bisa kita nikmati dengan bersih, indah, dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia karena masuk ke dalam situs warisan dunia yang memiliki dampak pada pariwisata Indonesia dan perekonomian Indonesia juga tentunya. Oke, bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pada slide ini kami akan membahas tentang kaidah kebahasaan pada teks Candi Borobudur. Di sini yang kami temukan adalah kata kerja material atau verba material. Jadi verba material itu merupakan kata kerja yang berhubungan dengan proses atau kegiatan atau aktivitas seseorang. Seperti contohnya di sini kita ambil 2 contoh kalimat pada kutipan teks. Yang pertama ada menebang pohon-pohon dan semak belukar. Jadi yang termasuk verba materialnya itu adalah kata menebang ya, menebang pohon. Kemudian pada kalimat kedua di sini menyelidiki bangunan Candi Borobudur. Nah, yang termasuk verba materialnya itu menyelidiki karena terdapat proses dan aktivitas yang terjadi pada kata menebang serta menyelidiki ini. Jadi kita lanjut ke kaidah kebahasan yang kedua, yaitu verba materi mental dan pronomina. Yang pertama ada pronomina. Pronomina itu apa sih? Jadi pronomina itu merupakan kata ganti orang yang sering kita dengar juga kayak saya, kamu, ia. Oke. Pronomina itu ada kata ganti, ada 3 ya kata gantinya, seperti aku, kamu, saya, Anda, kemudian kalian, mereka. Nah, pada teks ini kami hanya menemukan 1 pronomina, yaitu kata ia, karena di sini penulis menuliskannya dengan sudut pandang orang ketiga, kemudian kata ganti orang yang dipakai pun juga kata ganti orang ketiga, yaitu ia. Jadi kalimatnya, ia mengusahakan pembersihan lebih lanjut. Ini merujuk pada, kalau tidak salah, Tuan Van Erf ya, yang mengusahakan pembersihan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah verba mental atau kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan atau berkaitan dengan emosi, melibatkan emosi serta perasaan. Seperti contoh yang kami ambil dari kutipan teks tadi, di sini ada sangat mengkhawatirkan bagi para pengunjung maupun bangunannya sendiri. Di sini yang termasuk kata kerja mentalnya itu adalah kata mengkhawatirkan. Jadi di sini kita melibatkan emosi itu khawatir, ya. Atau contoh lainnya seperti kata menyenangkan atau menyedihkan atau membahagiakan. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan selanjutnya ya. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi itu apa sih? Kata hubung ya. Kata hubung temporal yang berhubungan dengan waktu. Nah, jadi di sini
ada dua contohnya. Yang pertama, candi ini didirikan sekitar 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja. Jadi di sini menjelaskan bahwa Candi Borobudur usianya lebih tua 300 tahun dibanding dengan Candi Angkor Wat di Kamboja. Di sini konjungsi temporalnya adalah kata sebelum. Pada contoh yang kedua ada setelah renovasi, UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam situs warisan dunia pada tahun 1991. Nah, kata yang termasuk konjungsi temporal adalah kata setelah, karena merujuk pada waktu setelah renovasi Candi Borobudur. Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada kalimat yang menyatakan masa lampau atau masa lalu ya. Jadi di sini ada dua contohnya, contoh kalimat. Yang pertama, pada masa itu bernama Gunadarma. Kemudian yang kedua, sehingga kala itu Candi Borobudur benar-benar menyerupai bukit. Di sini ada dua frasa ya. Frasa yang pertama itu pada masa itu, jadi masa itunya ini merujuk pada masa lalu ketika si tokoh Gunadarma ini diceritakan. Kemudian pada kalimat kedua, sehingga kala itu Candi Borobudur. Nah, kala itunya itu merujuk pada masa di mana Candi Borobudur awal ditemukan, pada masa awal-awal ditemukan ya, karena di sini menjelaskan menyerupai bukit seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Oke. Sekian penjelasan tentang analisis teks cerita sejarah Candi Borobudur yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Arido Septian ya. Oke, terima kasih Kak Mayan atas presentasinya yang sangat dipersiapkan dengan baik dan juga keren banget. Nah, sekarang akan dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Bisa langsung on mic ataupun melalui chat. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan banget nih, bisa banget lewat reaction-nya atau dari chat box-nya. Tinggal diketik aja kalau mau bertanya ya, tapi lebih baik langsung on mic aja biar bisa dipertanyakan lebih langsung dan lebih jelas. Sebelumnya tadi presentasinya keren banget ya, Karido ya, Kamayan itu presentasi. Wah, bener banget. Iya, jadi dari presentasi yang Kamayan sampaikan tadi, jadi kita tahu nih mengenai Candi Borobudur dan juga analisis teksnya dari teks cerita sejarahnya. Menurut Karido ada kesimpulan yang mau disampaikan nggak mengenai presentasinya? Kesimpulan ya. Sama sih. Menurut tadi yang aku dengerin ya, menurut pribadi aku aja, dari yang udah disampaikan sama Kak Mayan tadi, itu udah jelas banget tuh diceritakannya mulai dari urutan peristiwa 1 sampai urutan peristiwa ke-6 mengenai bagaimana proses mulai dari ditemukannya sampai Candi Borobudur yang saat ini kita kenal sebagai situs warisan dunia yang sangat-sangat bagus sekali. Dan juga selain itu kita juga mendapatkan informasi terkait analisis struktur ceritanya nih. Mulai dari tadi ada verba mental, material, kata temporal, dan juga ada kata masa lampau. Jadi selagi kita mempelajari mengenai cerita tentang Candi Borobudur, kita juga bisa tahu tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan dari dan juga analisis dari teks cerita sejarah Candi Borobudur itu tersebut. Ya, keren banget ya jadinya. Oke nih, dibuka sesi pertanyaan. Sayang banget kalau misalnya nggak nanya, karena Kamayan ini wawasannya luas loh kalau kalian tahu. Jadi Kamayan bisa jawab-jawab pertanyaan kalian. Mungkin dari Kak Anin mau nanya? Dipersilahkan, ada pertanyaan? Atau Kak Basma, kalian nanya juga nggak apa-apa dari kelompok kita. Mungkin ada yang ingin diketahui lebih lanjut. Yoga dan yang lain. Mungkin dari Ibu Lydia ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya moderator siapa ya? Saya, Bu. Iya, oke ya. Oke, terima kasih untuk di sini apa sih namanya?
bagus ya. Artinya ketika terjadi kevakuman, hostnya langsung ambil alih. Tapi seharusnya itu fungsi moderator. Sayang sekali nih ya. Seharusnya justru moderatornya nih yang apa sih yang tadi seperti kayak host gitu ya. Oke, baik. Kalau dari saya izin moderator, saya tidak akan memberikan pertanyaan, tapi saya akan memberikan pernyataan ya. Pernyataannya adalah luar biasa sekali untuk presentasi dari presenter kita ya pada hari ini, dan kelompoknya juga sangat luar biasa karena menyajikannya sangat lengkap sekali, apa namanya, secara detail gitu kan, sesuai memang dengan apa yang sudah diarahkan, lalu secara lengkap sekali ya cara-cara penyajiannya. Mungkin di sini saya hanya ingin menambahkan saja ya, dari apa, kalau misalkan dari presentasi kalau memang ada cuplikan atau videonya juga boleh ya. Jadi kalau saya tidak akan bertanya di sini ya, tapi mungkin kalau Candi Borobudur itu kan sudah mendunia ya, sudah mendunia, artinya juga kayaknya juga bohong, impossible kalau kalian tuh belum pernah ke Candi Borobudur gitu kan. Nah, tapi kan sejak pandemi ini kita agak sedikit lupa ya, kayak apa sih Candi Borobudur itu ya. Jadi bisa saja ditayangkan sedikit. Memang sih waktunya nggak cukup ya. Tapi kalau memang nanti ada sedikit yang kelompok yang lain istilahnya mau seperti itu juga boleh. Tapi intinya untuk kelompok ini sangat luar biasa sekali. Saya hanya memberikan pernyataan seperti itu. Tidak akan nanya karena udah wah keren banget deh pokoknya kelompok dari kelompok yang membahas tentang Candi Borobudur. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Ibu Lydia atas pernyataannya. Baik, kita lanjut. Oh ya teman-teman, kan udah di-share nih link absennya, jadi teman-teman bisa langsung isi aja ya, sesuai sama pertanyaan yang ada di situ. Oke, lanjut. Sebelum disudahi, apakah ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Mungkin kita tunjuk aja kali ya enaknya. Dari Hasbiardi Ardi, mungkin bisa disampaikan apakah ada pertanyaan ataupun mungkin mau memberi kesimpulan atas kesan-pesannya dalam acara kita hari ini. Nggak ada, Dok. Benar. Iya, nggak ada. Iya, Ella. Ya udah, kita lanjut mungkin ya ke orang berikutnya. Kalau yang nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke kesan-pesan deh ya. Apa yang kalian rasakan saat menjalankan acara hari ini? Mungkin dari Libertino, mungkin bisa disampaikan kesan-pesannya? Nggak ada, Dok. Cuma gitu, Dok. Mungkin Bisa orang lain lagi, langsung satu lagi nih. bisa langsung diambil closing statement aja sayang. Oke. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih karena telah menghadiri acara kita hari ini mengenai presentasi analisis teks sejarah ya. Jadi dari Bu Lid ada yang mau disampaikan lagi atau disudahi saja Bu Lid? Bu Lydia, maaf. Di stop dulu recording ya.